萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Yao Lao di dalam kelompok cahaya itu melihat pria tua berpakaian ungu kekuningan di aula yang besar dan gelap hitam itu. Dia tanpa sadar tertawa, "Qintian, apakah Anda merasa gelisah?" Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu menjadi sedikit dingin ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Dia samar-samar berkata, "Yao Chen, Anda hanya harus menjaga diri sendiri. Jika kepala balai tidak menyukai keterampilan alkemis Anda, apakah Anda berpikir bahwa Anda akan hidup sampai sekarang?" Kepala Yao Lao bergerak sedikit. Itu menyebabkan rantai itu mengeluarkan suara berdentang. Kelopak matanya perlahan-lahan tertutup saat dia dengan dingin tertawa, "Aku yang dulu bukan lembut sepertimu. Orang bijak akan mengenali situasinya. Memasang perlawanan yang sia-sia adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Dengan keterampilan alkemis Anda, satu-satunya orang di benua Douki ini yang bisa membandingkan dengan Anda mungkin hanya beberapa orang tua yang tidak akan mati di Menara Pil. Jika Anda bergabung dengan Hall of Souls, posisi Anda pasti akan lebih tinggi dari saya. Mengapa Anda ingin menderita di tempat ini?" Pria tua berpakaian ungu itu perlahan berbicara. Ejekan muncul di wajah Yao Lao, tetapi dia terlalu malas untuk mengganggu orang lain. "Saya pikir Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan seperti apa yang dimiliki Hall of Souls. Jika tidak, mengingat kesombongan Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk bersembunyi selama bertahun-tahun. Meskipun tempat ini hanya aula cabang dari Hall of Souls, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa muridmu dapat menerobos masuk ke sini?" Pria tua berpakaian ungu itu berbicara dengan sinis. Kata apapun yang diucapkan sekarang hanya akan mendapatkan kemenangan verbal. Semuanya akan mengungkapkan hasil ketika saatnya tiba. Yao Lao tersenyum ketika dia mendengar ini. Mata awalnya yang suram telah menjadi sangat terang. Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu tenggelam saat melihat ini. Dia dengan dingin tertawa, "Muridmu itu bernama Xiao Yan kan? Jika saya menebak dengan benar, kemungkinan dia juga telah tiba di dataran tengah. Baik. Diri yang mulia ini, Douzun, harus menunggu dia datang. Namun, semoga dia akan dapat bertahan hidup saat dikejar oleh Hall of Souls." Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria tua berjubah ungu itu mengayunkan lengan bajunya. Ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Dia perlahan menghilang ke ruang terdistorsi itu dengan cara yang aneh. Tinju Yao Lao sedikit terkepal saat dia menatap tempat pria tua berpakaian ungu itu menghilang. Dia segera tertawa lembut saat kedua matanya secara berangsur-angsur menutup. Setelah akhir percakapan antara keduanya, aula yang jauh besar sekali lagi menjadi mati hening. Di puncak gunung mata surga, semburan kuat perlahan mulai berhenti. Sinar matahari yang hangat jatuh dari tanah dan menerangi seluruh gunung. Lingkungan setelah hujan sangat segar. Sosok manusia di langit mempertahankan sikap diam untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bergetar. Mata yang tertutup rapat itu juga perlahan dibuka. Niat membunuh melonjak di dalam mata hitam gelap itu. "Guru, tunggu aku." Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Tangannya yang terkepal perlahan dibuka. Pria tua berbaju ungu yang dilihatnya kali ini harus menjadi elit asli pertama Douzun yang pernah ditemui Xiao Yan. Tekanan besar itu memang sangat menakutkan. Untungnya, Xiao Yan saat ini tidak lagi si kecil yang baru saja maju ke kelas Do Huang saat itu.
dia masih bisa tetap tenang di bawah tekanan itu. Ini berkali-kali lebih baik jika dibandingkan dengan saat terakhir di mana dia dihancurkan oleh tekanan sebelum dia bahkan dapat melihat pihak lain. Xiao Yan telah belajar banyak setelah memasuki ruangan besar, gelap-gelap itu. Tentu saja, hal yang meyakinkan Xiao Yan adalah bahwa Yao Lao masih aman. Meskipun situasi Yao Lao mungkin tidak terlihat bagus, setidaknya tidak ada tanda-tanda hidupnya dalam bahaya. Meskipun ini adalah kasusnya, Xiao Yan tahu bahwa dia perlu mempercepat. Tidak mudah bagi Yao Lao untuk dapat bertahan selama bertahun-tahun. Jika dia berlarut-larut selama beberapa tahun, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Setelah saya menyelesaikan masalah ini di sini, saya akan menuju ke paviliun petir angin. Saya harus menemukan Feng Zunze tidak peduli apa. Saya harus mendapatkan bantuannya untuk menyelamatkan Yao Lao sesegera mungkin. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengambil keputusan. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan merasakannya dengan hati-hati. Saat ini, bagian dalam tubuhnya sepertinya telah mengalami transformasi total. Pembuluh darah di dalam tidak hanya melebar lebih dari 10 kali ukuran sebelumnya, tapi bahkan ada lapisan kristal Douqi yang samar di sekitar pembuluh darahnya dan bahkan tulang-tulangnya. Selain itu, mereka berulang kali memancarkan cahaya lemah. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan membuang pukulan tanpa gerakan mewah. Orang bisa melihat ruang di sekitar tinjunya menjadi terdistorsi. Sebuah dentuman sonik menusuk telinga rendah terdengar di langit seperti guntur. Pukulan sederhana ini bahkan lebih kuat daripada ledakan oktan Xiao yang telah ditampilkan dengan seluruh kekuatannya saat itu. Dou Zong dan Dou Huang memang dua tingkat yang benar-benar berbeda. Kekuatan saya saat ini seharusnya sudah stabil pada level 1 bintang Dou Zong, menghemat waktu yang cukup banyak untuk menggunakannya. Ini mungkin adalah efek dari kolam darah gunung surga. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sebagian besar orang harus menjalani periode pengenalan yang cukup lama untuk benar-benar mencapai bintang 1 Dou Zong, namun Xiao Yan saat ini telah melewati langkah ini dan berhasil mencapai tingkat 1 bintang Dou Zong. Meskipun bintang 1 Dou Zong ini mungkin tampak tidak layak disebutkan, jarak antara setiap bintang dalam kelas Dou Zong sangat besar. Jika seseorang mengandalkan pelatihan normal, membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih dari 1 dekade untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang. Xiao Yan berseru keberuntungannya dalam hatinya ketika tatapannya beralih ke paviliun batu di dekat mulut gunung berapi. Dia melihat Jin Shi dan Jin Gu dengan sekilas. Segera, kakinya bergerak. Dia perlahan melangkah melalui udara kosong dan turun dari langit. Akhirnya, dia mendarat di paviliun batu. Haha, sahabat kecil Xiao Yan, selamat telah melaju ke kelas Dou Zong. Jin Gu tersenyum ketika melihat Xiao Yan mendarat di paviliun batu. Sikapnya menangani Xiao Yan telah berubah tanpa dia menyadarinya. Saat ini Xiao Yan dianggap seseorang di kelas yang sama dengan mereka. Selain itu, ia menyadari bahwa Xiao Yan memiliki cukup banyak kartu truf tersembunyi. Itu mungkin bahkan dia tidak akan cocok untuk Xiao Yan jika mereka benar-benar bertarung. Terlepas dari di mana seseorang berada, kekuatan seseorang pada akhirnya akan menentukan perawatan seseorang. Meskipun Xiao Yan memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan seorang ahli Dou Zong di masa lalu, ia pada akhirnya hanya seorang Dou Huang. Di mata banyak Dou Zong, pada akhirnya sulit untuk melihatnya sebagai seseorang dengan level yang sama dengan mereka. Sekarang Xiao Yan telah berhasil maju ke kelas Dou Zong, itu wajar bahwa Jin Gu dan Jin Shi tidak akan memperlakukannya sama ketika berhadapan dengannya. Oleh karena itu, kata-kata mereka sedikit lebih sopan. Saya hanya beruntung. Jika tetua Jin Shi tidak memberi saya tempat pelatihan, kemungkinan Xiao Yan akan sulit menerobos. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke kedua orang itu dan tertawa kecil. Kata-kata ini memang benar.
Jika dia tidak dilatih di kolam darah Gunung Surga, itu mungkin mustahil bagi Xiao Yan untuk menerobos kelas Do Huang tanpa setidaknya 1 tahun. Jin Shi tersenyum ketika dia mendengar ini. Dia berkata, "Kami hanya mendapatkan apa yang kami inginkan. Aku yang lama tidak bisa memikul terima kasih ini. Namun, Anda telah melampaui harapan saya yang lama dengan tetap berada di kolam darah selama lebih dari 2 bulan. Bahkan saya tidak berani tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Saya telah berlatih selama lebih dari 2 bulan ya." Xiao Yan terkejut. Tatapannya menyapu dia, tetapi dia tidak melihat Nalan Yanran dan yang lainnya. Feng Qing'er dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini, Anda adalah satu-satunya yang tersisa di Gunung Mata Surga. Betul. Temanmu itu telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum pergi. Dari tampangnya yang cemas sebelum pergi, sepertinya ada sesuatu yang terjadi, kata Jin Gu. Nalan Yanran juga pergi? Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia mendengar hal ini. Segera, dia mengangguk. Untung dia sudah mengetahui keberadaan Yun Yun. Ketika dia punya waktu, dia akan menuju ke sekte bunga dan melihat bagaimana keadaannya. Teman kecil Xiao Yan. Saat ini, Anda telah berhasil menembus kelas Do Huang. Aku ingin tahu. Jin Shi ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Xiao Yan secara alami menyadari apa yang Jin Shi ingin katakan ketika dia melihat ketidakmampuannya untuk mengekspresikan dirinya. Dia segera berseri-seri dan berkata, "Tetua Jin Shi, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak bekerja setelah mendapatkan keuntungan. Tinggalkan racun api Gunung Surga dalam tubuh Anda kepada saya." Jin Shi dan Jin Gu menghela nafas lega ketika mendengar ini. Jin Shi dianggap sebagai orang terkuat di suku tikus menelan emas. Suku mereka bisa menempati Gunung Mata Surga ini karena penghadangan dari mereka berdua. Jika Jin Shi berakhir dengan kematian karena racun api, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi suku tikus menelan emas. Ini adalah beberapa bahan obat yang diperlukan untuk mengusir racun api Gunung Surga. Saya tidak mempersiapkannya. Oleh karena itu, saya khawatir saya akan merepotkan kalian berdua. Xiao Yan mengeluarkan secari kertas putih dari cincin penyimpanan miliknya. Setelah itu, dia menulis beberapa bahan obat di atasnya dan menyerahkannya kepada Jin Shi dan Jin Gu. Jin Gu di samping buru-buru menerima kertas putih. Tatapannya menyapunya. Dia segera tertawa, itu tidak masalah. Pegunungan Mata Surga ini dipenuhi dengan bahan-bahan obat. Suku tikus menelan emas kami juga memiliki persediaan yang kaya setelah bertahun-tahun. Meskipun bahan-bahan obat ini langka, kemungkinan mereka dapat mencapai tangan teman kecil Xiao Yan pada sore ini. Jin Gu dan Jin Shi juga menyadari beberapa tradisi alkemis. Jika mereka ingin alkemis untuk memperbaiki pil obat, mereka perlu menyiapkan bahan obat mereka sendiri. Alkemis ini hanya perlu memperbaiki pil. Jin Gu dengan cepat meninggalkan paviliun batu setelah menerima kertas putih. Setelah itu, dia bergegas ke tengah gunung. Dia harus menyiapkan semua bahan obat ini secepat mungkin. Xiao Yan tersenyum ketika melihat Jin Gu menghilang. Teman kecil Xiao Yan, jika Anda mampu mengusir racun api dari tubuh saya, suku tikus menelan emas akan memperlakukan Anda sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku tikus menelan emas saya tidak dapat dibandingkan dengan keluarga-keluarga kuno, kami juga memiliki reputasi di dunia binatang ajaib. Selain itu, karena jumlah kami yang besar, kami menyadari sejumlah besar informasi. Jika seseorang memikirkannya, kita dapat dianggap sebagai individu yang sangat berpengetahuan di dunia binatang ajaib. Tatapan Jin Shi perlahan meluncur dari tubuh Jin Gu ke Xiao Yan saat dia dengan lembut tertawa. Hati Xiao Yan bergerak ketika dia mendengar ini. Dia ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Kalau begitu,
bisakah aku menanyakan sesuatu dari sesepuh Jinshi? Silakan bertanya. Jinshi menjawab, bolehkah saya tahu apakah tetua Jinshi telah mendengar tentang klan Gu? Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan bertanya, klan Gu? Kedua kata sederhana ini, bagaimanapun, menyebabkan ekspresi Jinshi berubah dengan cepat. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.